This is Brazil. Frasa itu emang kayaknya paling tepat buat nggambarin Race Week di Brazil musim 2021. Race Week yang diadain dengan sistem sprint race ngebuat drama udah bertebaran dari hari Jumat. Drama dan Brazil jadi emang kayak susah dipisahin gitu. Apalagi Brazil emang seringnya ngadain balapan di akhir musim yang dimana biasanya perebutan gelar juara dunia udah lagi panas-panasnya. Track Interlagos sendiri ini emang jadi salah satu track legendaris dan ikonik di kalender. Udah banyak banget momen-momen penting yang terjadi, mulai dari GP 2003 yang kacau karena hujan, insiden Glock yang gak akan pernah bisa dilepas dibahas kalau masuk ke GP Brazil, dan gimana pedihnya Alonso kehilangan juara dunia 2012 di sini. Tentu gak semua yang kacau aja, GP Brazil juga jadi saksi lah akhirnya juara dunia kayak Kimi Raikkonen, kemenangan emosional massa, dan aksi ngedriftnya Verstappen remaja di 2016 yang masih terngiang di kepala. Plus podium pertama untuk Gasly dan Sainz dengan cara yang gak biasa di 2019 juga masih seger banget diingatan. Intinya sih balapan di Brazil ini jadi salah satu yang paling ditunggu. Cuma tahun ini balapan yang dilangsungkan di Interlagos ini gak pakai nama GP Brazil lagi, tapi bawa nama GP Sao Paulo. Kenapa gitu? Karena ada wacana Brazil ini akan balapan di dua tempat, nggak hanya di Interlagos tapi juga di Rio de Janeiro. Ini yang ngebuat penyelenggara di Interlagos memilih mengubah namanya jadi GP Sao Paulo, karena di kalender F1 nggak boleh ada nama GP yang sama dalam satu tahun. Race Week 2021 di Interlagos yang menggunakan sistem sprint race ini ngebuat tensi udah naik dari sesi kualifikasi di hari Jumat sampai ke race-nya. Ada aja bahan ribut dan gibah di setiap harinya itu. Mulai dari didiskualifikasinya Hamilton di sesi kualifikasi karena jarak bilah sayap belakangnya pas kebuka untuk DRS lebih jauh dari batas maksimalnya. Jadi di aturan teknis F1, batas jarak sayap pas DRS kebuka itu nggak boleh lebih dari 8,5 cm. Sedangkan sayap punya Hamilton kebuka lebih lebar 0,2 mili atau 0,02 cm. Itu lebih kecil daripada isian pensil mekanik ukuran 0,5 mili. Tipis banget buset. Tapi ya itu aturan tetap aturan. Hamilton yang dapat posisi 1 di kualifikasi pun didiskualifikasi dan kelempar ke posisi 20. Belum sampai itu doang, Verstappen juga kedapatan megang sayap belakangnya Hamilton setelah sesi kualifikasi di hari Jumat. Karena aksi nggak perlunya ini, Verstappen kena panggil FIA dan kena denda 50.000 pound. Verstappen melanggar aturan parc fermé, yaitu kondisi di mana ketika mobil udah selesai sesi kualifikasi, maka mobil akan dikandangin oleh FIA, dan nggak ada yang boleh otak-atik oleh siapapun sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh FIA. Jadi ini sprint race-nya aja belum mulai, udah ada aja bahan ributnya. Coba, kebayang kan? Ngomong-ngomong soal prediksi balapan, Interlagos yang berada di lokasi 700 meter di atas permukaan laut ngebuat Red Bull sebenarnya diunggulkan di Brazil. Layaknya mereka diunggulkan di Meksiko. Tapi ternyata ketinggian segitu nggak ada apa-apanya buat mesinnya Mercedes. Di sesi kualifikasi aja, Hamilton yang udah dapat posisi 1 itu bisa lebih cepat hampir setengah detik dari Verstappen di posisi 2. Ini udah jadi tanda kalau mobilnya Hamilton bakal super kencang di Brazil. Di sprint race-nya, Hamilton yang kena diskualifikasi karena urusan DRS itu start dari paling belakang. Tapi itu udah kayak nggak ada efeknya gitu, karena hanya dalam 24 lap di sprint race, Hamilton bisa finish di posisi 5. Bisa naik sampai di posisi itu di Brazil jelas bukan urusan gampang sih. Kelihatan banget Hamilton ada di level yang berbeda dari yang lain. Nggak cuma emang mobilnya kencang, tapi juga Hamilton emang skillnya nggak main. Dia selama balapan terus mencoba berbagai racing line yang berbeda dan pakai berbagai pendekatan nyalip yang macam-macam. Ya Hamilton ini udah kayak ngeluarin semua jurus dan ilmunya pas balapan di sprint race kemarin. Di balapan juga sama aja, Hamilton yang mundur jadi posisi 10 karena dapat penalti 5 grid akibat pergantian komponen internal combustion engine-nya atau ICA juga sama-sama bersinar. Kayak percuma aja lu mau naruh Hamilton di start posisi berapa juga sama aja, pasti bisa-bisa aja jadi juara. Di sprint race yang jaraknya cuma 24 lap aja dia bisa naik 15 posisi, apalagi ini di balapan yang totalnya 71 lap. Dan bener aja kan, Perez dan Verstappen gak bisa nahan superioritasnya Hamilton di Brazil. Verstappen yang udah keluarin semua jurusnya buat defense dari Hamilton tetap gak bisa nahan. Usaha Verstappen ini juga akhirnya jadi bahan gibah lainnya karena dia menggiring Hamilton keluar track di tikungan 4 ketika posisinya udah hampir kesalip dari sisi luar track. Tapi aksi agresifnya itu nggak ngebuat dia di penalti, bahkan diinvestigasi aja nggak. Tapi ya emang kalau dikit-dikit investigasi juga nggak seru juga sih. Toh pada akhirnya usaha Hamilton yang kedua buat nyalip Verstappen akhirnya berbuah juga. Verstappen yang udah defense dengan manuver kanan ke kiri tetap aja kesikat sama Hamilton. Malah yang ada Verstappen kena bendera hitam putih akibat aksi-aksinya itu. Karena emang nggak boleh bermanuver lebih dari 1 kali ketika melakukan defense. Jadilah Verstappen dapat peringatan. Ya bendera hitam putih ini miriplah sama kartu kuning kalau di sepak bola. Kalau melanggar lagi maka akan dapat bendera hitam alias didiskualifikasi dari balapan.
Kemenangan spektakuler Hamilton dan double podium buat Mercedes ini emang jadi cerita utama balapan Brazil tahun ini. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan besar adalah, kok bisa ya mobil Hamilton bisa kebut banget kayak gitu? Banyak spekulasi dan analisis yang ngebahas kenapa mobilnya Hamilton ini jauh lebih kebut daripada yang lainnya, bahkan dari mobil Bottas sekalipun. Perbandingan kecepatannya Hamilton sama Bottas juga paling besar kalau dibandingkan perbandingan kecepatan antara satu tim. Alasan yang pertama, perbedaan tenaga komponen mesin lama dengan mesin barunya Mercedes yang lumayan jauh. Jadi setiap komponen mesin di F1 punya masa pakai dalam waktu satu musim. Jadi misalnya, jatah penggunaan komponen ICA setiap mobil dalam satu musim adalah 3 unit. Lebih dari itu maka akan kena penalti. Nah, di Brazil ini Hamilton sudah menggunakan unit ICA-nya yang kelima. Terakhir, Hamilton ganti ICA itu di GP Turki. Nah, kalau kata Red Bull, mesin Mercedes itu tenaganya jauh lebih bagus ketika baru dipasang atau masih fresh. Dan seiring dengan pemakaian, maka tenaganya akan menurun. Berbeda dengan mesin Honda perbedaan tenaga antara ketika masih baru dan ketika berada di masa akhir pemakaiannya relatif nggak banyak berubah. Ini yang ngebuat Hamilton dengan komponen ICA baru itu kecepatannya lebih maksimal. Dan nggak cuma itu aja, sumber lain juga bilang kalau mesin barunya disetting engine map-nya oleh Mercedes untuk ningkatin turbo dan tekanan di bagian pembakarannya, yang ngebuat mesinnya punya 15 bhp lebih besar. Kedua, kecepatan Red Bull yang emang jauh lebih lambat di trek lurus. Beda kecepatan antara Verstappen dan Hamilton mencapai 9 km per jam di trek lurus. Di sprint race malah lebih parah. Hamilton bisa lebih cepat 22 km per jam dengan bantuan slipstream dan DRS. Red Bull emang nggak punya power sekebut Mercedes. Tapi Red Bull punya paket aero dengan downforce yang lebih bagus. Artinya mereka punya keunggulan di tikungan. Nah, dengan keunggulan itu, Red Bull diharapkan bisa nutup kelemahannya di sektor lurus dengan tampil maksimal di sektor 2 Interlagos yang penuh dengan tikungan lambat. Tapi kenyataannya di sisi kualifikasi, Verstappen yang harusnya bisa mengompensasi kekurangan itu tetap nggak bisa mengekstra kecepatan mobilnya. Justru malah Hamilton yang bisa lebih cepat 0,1 sampai 0,2 detik di sektor 2-nya aja. Habislah Verstappen, seluruh sektor di track udah dikuasai oleh Hamilton. Yang ketiga, suhu track. Suhu track yang dingin di Brazil di race week kemarin merugikan buat Red Bull. Karena front axle-nya Red Bull itu nggak sekuat punya Mercedes, yang ngebuat ban depannya lebih gampang tergelincir di kondisi track yang dingin. Yang ujung-ujungnya ngebuat ban depannya itu malah overheating. Red Bull di satu sisi karena paket aerodinamikanya agak beda sama Mercedes, punya keunggulan soal pendinginan di ban belakang. Jadi makin panas track, makin efektif proses pendinginan ban belakangnya Red Bull ini. Tapi karena kondisi di Brazil kemarin nggak terlalu panas di 3 hari itu, makanya Red Bull jadi makin nggak maksimal. 3 faktor tadi bisa jadi ngebuat mobilnya Hamilton OP banget di balapan kemarin. Oh iya, ada juga sih yang ngeluarin isu kalau Mercedes ini bisa kebut karena mereka pakai lagi teknologi dual axis steering atau DAS yang udah di-ban dari tahun kemarin. Argumennya karena ngelihat adanya sedikit tarikannya Hamilton ke setirnya di kamera onboard Hamilton di Brazil. Tapi kalau dibandingin sama DAS tahun lalu sih ini jelas banget jauh bedanya ya. Ya namanya juga isu. Tapi kalau gue pribadi sih gue tetap takjub sama skill dan kemampuannya Hamilton yang emang beneran jago. Balapan di Brazil kemarin tentu ada aja drama lain kayak senggolan beberapa pembalap yang memicu munculnya safety car dan virtual safety car. Tapi nggak banyak mengubah jalannya balapan. Palingan Bottas yang diuntungkan karena dapat pit stop gratisan pas masa virtual safety car yang ngebantu dia dapat posisi podium. Tapi emang balapan di Brazil ini ya yang jadi bintang utamanya drama antara Hamilton dan Verstappen. Selebihnya sih bumbu-bumbu tambahan aja. Dan hasil ini ngebuat perebutan juara dunia makin sengit. Sisa balapan di Timur Tengah sedikit banyak ngebuat angin berembus ke Hamilton. Tapi tetap aja semuanya punya peluang sih, apalagi belum ada yang pernah balapan di Qatar dan Saudi. Itu aja sih bahasan dari gue. Tentu kalau ada interpretasi gue yang keliru atau lu ada masukan dan saran, jangan sungkan buat komen di bawah. Dan kalau lu suka konten ini, jangan lupa share dan like. Makasih udah nonton video ini, sampai ketemu.